Kamu nggak perlu terbang ke planet lain untuk menemukan artefak misterius yang belum teridentifikasi. Orang-orang banyak menemukannya di bumi sepanjang waktu. Contohnya, cakram logam yang unik ini. Seorang pengguna internet mengaku menemukan benda ini di dalam kemasan keripik krim asam. Cakram itu memiliki nomor seri, berat, dan informasi jenis logam yang terukir di permukaannya. Sayangnya itu bukan koin kuno dan bukan hadiah dalam kemasan. Itu hanyalah hasil dari cacat pada pengemasan. Produsen memasukkan benda logam ke beberapa kemasan untuk menguji apakah detektor sinar X mereka berfungsi dengan baik. Begitulah cara mereka mencegah adanya sampah magnetik di dalam kemasan seperti serpihan atau potongan kecil dari mesin. Seharusnya, sistem X-ray mampu mendeteksi semua kemasan yang berisi benda-benda logam dan menyortirnya. Tapi ternyata terkadang ada pengecualian, jadi jika menemukan yang seperti ini di dalam kemasan keripikmu, sebaiknya hubungi produsennya untuk membantu mereka mencegah bahaya bagi orang lain ya. Mereka harus melakukan investigasi internal dan memperbaiki detektor logam serta alur dokumen. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, keripiknya boleh dimakan atau enggak ya? Keripiknya mungkin bisa dimakan, tapi perlu diingat bahwa cakramnya nggak sepenuhnya higienis saat jatuh di konveyor. Tapi jangan khawatir, biasanya produsen akan mengirimkan beberapa dus produk mereka dan sejumlah uang sebagai bentuk permintaan maaf. Dan mumpung kita sedang membicarakan misteri pengemasan, tahukah kamu kenapa produsen sepatu sering menaruh label kecil ini di dalam kotaknya? Dalam beberapa kasus, mereka hanya menunjukkan contoh bahan yang digunakan untuk membuat sepatu. Tapi ada juga yang terlihat seperti souvenir multiguna yang bisa digunakan sebagai hiasan tali sepatu atau gantungan kunci karena ada lubang khusus di bagian atas atau rantai kecil. Label sepatu logam bisa menjadi pengait resleting yang bagus untuk mantel atau tas musim dingin. Apapun itu, ini adalah kesempatan lain bagi merek sepatu untuk mengingatkan pelanggannya akan produk mereka. Jadi kalau menemukan label seperti itu di dalam kotak sepatu barumu, jangan buru-buru membuangnya ke tempat sampah. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan bisa melelangnya sebagai barang vintage yang langka. Bidal biasa membantu melindungi ibu jari sewaktu menjahit. Ini terlihat cukup ringkas dan praktis. Tapi bagaimana dengan karya keren ini? Apakah ini bidal abad pertengahan untuk para satria, alat pertukangan, atau aksesori Halloween? Faktanya ini adalah pelindung jari antik untuk memipil jagung dan sejenisnya. Sarung jari ini dilengkapi gelang kulit untuk mengencangkannya di pergelangan tangan dan anyaman rantai logam khusus yang membuatnya fleksibel. Kamu juga bisa menemukannya dengan nama sarung tiram atau sarung jempol tukang daging karena alat ini digunakan untuk melindungi penggunanya dari benda-benda tajam. Desain khusus ini dipatenkan pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Bayangkan berjalan-jalan di hutan dan menjumpai pemandangan ini, seseorang melumuri jeriken plastik biru dengan minyak, memasang kantong, dan menggantungkannya di pohon. Kira-kira untuk apa ya? Itu adalah alat perangkap lalat rusa buatan sendiri. Penelitian mengungkapkan bahwa lalat lebih tertarik pada benda berwarna biru yang menjelaskan warna perangkap tersebut. Gak seperti lalat pada umumnya, lalat rusa memiliki gigitan menyakitkan yang bisa menyebabkan reaksi alergi dan menyebarkan penyakit. Jadi kalau ingin menghindari gangguan dari makhluk-makhluk menjengkelkan ini, jangan kenakan pakaian berwarna biru cerah saat hiking. Adapun kantong sampah di bagian bawahnya mungkin sengaja ditinggalkan untuk membuang jerikennya setelah jebakan selesai digunakan. Para penumpang, kencangkan sabuk pengaman Anda. Jangan lupa juga dengan lutut Anda ya. Seorang pengguna internet melihat sabuk pengaman lutut yang nggak biasa ini di pesawat dan mengunggahnya di internet untuk mencari tahu fungsinya. Ada ide? Ini adalah sistem penyangga punggung dengan tali pengikat lutut. Produk ini dirancang untuk meringankan dan mencegah ketegangan punggung yang disebabkan posisi membungkuk dan postur tubuh yang buruk. Konsumen bisa menggunakannya setiap hari agar lebih nyaman saat duduk atau mengemudi. Tidak seperti kursi ergonomis, sistem ini cukup praktis dan portabel. Bahkan para astronot NASA menggunakannya dalam misi luar angkasa untuk melindungi tubuh mereka. Apa kamu pernah menemukan botol penyihir yang penuh dengan benda-benda misterius aneh? Nah,
Kalau iya, kamu mungkin tahu bahwa membuka stoples tua adalah ide yang buruk sebelum yakin 100% kalau itu aman. Tapi bagaimana dengan temuan yang membingungkan ini? Apa kamu berani bertaruh bahwa benda putih halus ini nggak beracun? Jangan khawatir, sesuatu yang asing nggak selamanya berbahaya. Itu hanya beberapa bola kepompong ulat sutra. Beberapa orang menyimpannya sebagai souvenir dari tempat budidaya ulat sutra, sementara yang lain menggunakannya sebagai produk perawatan kulit mewah untuk menghilangkan komedo dan untuk mendapatkan kulit berseri. Berikut adalah contoh lain dari temuan mirip botol yang belum teridentifikasi. Apakah ini perangkap jin atau memiliki tujuan yang lebih umum? Maaf ya mengecewakanmu, tapi ini hanyalah sebuah lampu minyak. Sebelum semua orang mulai menggunakan listrik, peralatan yang berat dan kompleks ini membantu menghasilkan penerangan. Beberapa di antaranya punya desain yang lebih rumit daripada yang lain karena dilengkapi dengan cermin atau reflektor. Atau detail khusus untuk mengurangi panas dan nyala api. Tapi teknologinya masih cukup sederhana, minyak dimasukkan ke dalam wadah dan sumbu dimasukkan ke dalam cerat. Saat sumbu dinyalakan, api akan menyala di ujung cerat. Kemudian kamu bisa membawa lentera ini kemana-mana seperti lilin kecil. Dan kamu akan bisa mewujudkan 3 keinginanmu dengan bantuan lentera ini. Bersiaplah karena yang berikutnya bisa sangat mengejutkan. Ada yang tahu apa itu? Kura-kura prasejarah? Sebuah perhiasan fashion yang mewah? Ataukah seorang tamu dari planet lain? Bukan, itu adalah gigi tenggorokan ikan drum air tawar. Dari luar ikan drum terlihat seperti ikan lainnya, tapi mereka punya satu set gigi unik mirip geraham yang tersusun rapat di bagian belakang mulut mereka. Gigi-gigi ini berada di dekat tenggorokan. Formasi gigi bervariasi tergantung pada spesies dan makanan mereka, dan hal ini menjelaskan kenapa foto tenggorokan mereka yang menyeramkan di internet terlihat sedikit berbeda. Sepertinya desain ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang yang mengidap trypophobia. Pada kenyataannya, gigi-gigi ini membantu menghancurkan makanan yang keras seperti moluska dan krustasea. Ikan drum biasanya memangsa ikan-ikan atau invertebrata berukuran kecil. Meskipun nggak memiliki gigi di bagian depan mulutnya, mereka masih bisa memakan hewan bercangkang keras berkat gigi faringnya. Jadi kalau kamu melihat makhluk ini di pantai, jangan buru-buru lari atau pingsan ya. Hewan ini nggak akan menggigitmu. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tiba-tiba mengeluarkan suatu benda dari tubuhmu sendiri? Seorang pengguna Reddit menemukan bola plastik kuning di dalam telinganya. Benda itu sama sekali nggak mengganggunya atau mempengaruhi pendengarannya. Dokternya menemukan hal ini secara tidak sengaja. Setelah memeriksanya secara singkat, dia mengungkapkan bahwa bola itu kemungkinan besar adalah peluru airsoft. Tapi alasan kenapa benda itu ditemukan di telinganya sendiri masih menjadi misteri. Yuk kita lihat alat ini. Apa ini mengingatkanmu pada sesuatu? Apa ini semacam peralatan medis yang nggak sengaja dijatuhkan oleh dokter yang sedang bergegas ke laboratorium? Bukan, ini cuma komponen Lego. Meskipun terlihat cukup membingungkan jika dilihat di luar konteks, ini adalah sepasang balon merah yang dipegang oleh sebuah figur. Kasus terpecahkan. Akankah kamu panik saat menemukan benda plastik berduri panjang ini di loteng yang berdebu? Tampak seperti papan mini untuk pijat telapak kaki ya. Tapi ternyata benda ini nggak ada hubungannya dengan merangsang ujung saraf. Ini adalah rak pengering dengan bagian runcing panjang yang dirancang untuk mengeringkan botol atau gelas. Gelas dan botol diletakkan di atasnya secara terbalik sehingga memudahkan proses pengeringan. Beberapa orang bilang ini alat yang bagus untuk mengeringkan botol yang sudah dibersihkan dengan higienis karena memungkinkanmu untuk memastikan botol tersebut nggak bersentuhan dengan permukaan yang kotor.